Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Politik Hukum bersama the one and only Profesor Dr. Haji Denny Indrayana SHLLM PhD. Nah, jadi yang dokter tadi dihapus itu, PhD itu sudah dokter. Apa kabar Bang malam ini? Alhamdulillah baik. Udah Ferry sehat. Sudah lama tidak bertemu. Kayaknya Abang agak kurusan ya? Aduh, ini saya mana mau jawabnya nih? Ini hoak atau menghibur atau menyindir atau gimana sebenarnya nih? Aku jadi kalau bicara Bang Denny dan badan ideal itu, tadi ingat satu momen dengan Bang Denny ya. Ini Bang Denny panggilnya atau Haji Denny? Serah aja terserah. Orang Kalimantan ini. Jadi tahun 2008 Bang, kalau Abang ingat ya, baru sudah PhD itu ya, sudah pulang dari Australia ya? Udah. Saya selesai dokter itu 2005. Dan menjadi aku lupa 2006 ya kita. 2006, Abang masih pengurus program Pasca Sarjana UGM. 2006, lalu waktu itu sedang sangat terkenalnya, sekarang juga masih terkenal ya, tapi waktu itu apalah ya, roket lah, sedang anak muda, pintar, PhD, pulang kampung ke Indonesia, tukang kritik, sedang namanya setelah PhD, program jadi pengurus program Pasca Sarjana di Bukit Tinggi ada pertemuannya dengan almarhumah Dr. Ernawati Munir. Ingat nggak? Iya. Pintar boleh, tapi soal ingatan kayaknya anak muda begitu pengaruh. Kayaknya ada yang membekas, jangan-jangan soal berat badan nih. Jadi ada satu yang aku ingat betul. Jadi waktu itu Prof. Denny aku ajak makan. Aku itu masih mahasiswa S2. Jadi Bang Denny kenal saya karena dikenalkan oleh Prof. Sandi Itra. Ya. Jangan diingat-ingat dulu, saya coba bantu ingatkan ini. Iya. Jam makan siang, mengingatkan waktu itu setelah pulang dari Australia, badan yang langsing tiba-tiba membesar ya, mulai seperti aku lah ya, tapi nggak separah aku ya, mulai membesar. Ingatkan, tolong nanti aku cuman makan sambal aja, nasinya sedikit gitu ya. Oke, siap Bang. Kita cuman makan tempat biasa. Aku bawa makan. Nggak pernah kejadian saya makan sambal gitu. Aku ajak pergi makan ke Pasar Lereng namanya di Bukit Tinggi. Iya. Di bawah. Iya. Di bawah pasar itu. Ya, ingat. Makan. Saya ingat. Saya makan lauk banyak sekali itu. Nah, tiba-tiba berubah. Makan banyak sekali, lalu aku bilang, Bang, katanya tadi cuma sedikit. Kalau enak begini nggak ada sedikit-sedikit, langsung banyak juga. Nah sekarang kalau dilihat ya, ternyata juga sudah mulai menjaga badan ya. Sekarang badan sudah mulai ideal lagi. Itu olahraganya apa ya? Ini pengantarnya panjang, pertanyaan cuma olahraganya apa? Masya Allah. Olahraga mulut saya ini, makan. Masa iya? Karena olahraga khusus. Kayak Bang Uceng sekarang lari 5 kilo katanya tiap hari. Jadi olahraga. Senangnya saya itu kalau yang ingin angin-anginan gitu. Tidak sekonsisten Zainal Arifin Mokhtar alias Uceng lah. Ini kita kasih apresiasi dulu kawan satu itu. Nanti kalau giliran kita kasih sentil-sentilan nantilah. Sekarang ya, tapi kemudian ada masalah dengan lutut. Jadi sudah ada alasan lah untuk berhenti badminton. Akhirnya disarankan
untuk naik sepeda statis. Jadi karena namanya sepeda statis kan sepeda diam. Alhamdulillah konsisten istiqomah untuk berubah-ubah untuk olahraga yang paling konsisten ya makan, olahraga mulut. Nah, karena sudah menyinggung Pak Zainal Arifin Mochtar, bahkan sudah berniat untuk menyentil Zainal Arifin Mochtar. Ada kenangan nggak dengan Pak Zainal Arifin Mochtar yang bisa dibagi, kenangan indah kah, sedih kah, pengalaman kah, atau kenangan menjadi pembicara nasional tapi tidak dibayar begitu ya? Aduh, tapi ya Uceng sahabat lah ya. Uceng, Refli, Saldi, kami berempat itu pernah punya satu WhatsApp grup, cuman 4 orang isinya. Apa nama WhatsApp grupnya, Bang? Para guru besar rambut model betul korek api gitu. Kecuali Refli yang agak pentol itu saya sama Saldi. Kalau Uceng ya kadang-kadang, kalau Refli kan enggak lah. Iya. Nah, Refli jarang lah, nggak bisa dikatakan pentol lah. Tapi pernah kami punya grup WhatsApp dengan membersnya anggotanya cuma kami berempat itu. Saking kita merasa senasib sepenanggungan lah sebagai sebagai pengamen, sebagai sahabat, dan terlalu banyak kalau saya sama Zainal ini karena kebetulan pernah sama-sama di kampus dari kuliah ya. Yang sama-sama satu kuliah itu kan Bang Refli sama Uceng. Jadi panjang lah sudah persahabatan. Jadi saya tuh pasti ada yang sangat berkesan, itu pasti ada. Cuman apa ya? Saya berusaha untuk ingat-ingat nih. Kalau saya bantu mau nggak, Bang? Hampir semuanya menarik. Boleh, silakan. Tadi yang salah satu selalu diingat oleh Zainal Arifin Mochtar itu adalah kalau Haji Denny yang suka mentraktir teman-temannya, ajak traktir makan siang atau pergi kemana begitu, ada diskusi, maka pakai motor. Nah, yang bawa itu Haji Denny, membawa motor. Dan selalu komentarnya ke Zainal Arifin Mochtar adalah, Ceng, kau tuh keberatan. Bisa diringankan nggak sedikit? Sampai ada kejadian nabrak orang, lalu yang disalahin Uceng karena keberatan. Ada nyenggol orang. Ceng, ini gara-gara kau keberatan. Gara-gara kau nggak bisa bawa motor aja. Itu salah satu kenangan Zainal Arifin Mochtar. Emang suka traktir teman, ajak jalan-jalan dengan motor. Sejak kapan, Bang? Wah, enggak juga sih kalau selalu naik motor tuh jalan-jalan traktir teman. Tapi memang kan kalau pulang ke Jogja dari Jakarta terutama, yang paling enak di Jogja itu kan menikmati lah suasana Jogja. Dan caranya dengan salah satunya ya sambil diskusi, sambil santai. Paling gampang anak-anak kalau suruh kumpul kan, nanti siang makan traktir, itu paling gampang kan. Kalau teman-teman di Jogja, tidak hanya di Jogja, tapi kalau di Jakarta kan suasananya tidak semudah itu. Untuk ajak orang makan bareng itu kan sulit lah. Tapi kalau di Jogja lebih simple, dan kalau mau menikmati ya paling gampang naik sepeda motor, udah keliling-keliling. Itu komentar-komentar ke Uceng tentang berat badan itu kan komentar bercanda. Komentar bercanda aja, nggak ada serius-seriusnya gitu. Oh, dia kebawa ke hati itu, Bang. Kalau hati merasa dirinya berat kan. Makanya sekarang 5 kilo setiap hari lari karena komentar. Itu hebat itu. Sekarang sehat dia, sekarang Uceng luar biasa dia, konsisten dengan larinya, dan saya salut. Orang kalau sudah banyak duit gitu, Bang, nggak ada kerjaan lari dia. Itu kebanyakan dosa sebenarnya, makanya berat. Jadi
ada satu hal yang menarik Bang. Aku pikir itu amalan dirimu ya. Jadi kalau dari teman-teman katanya Prof Denny itu kalau sedang ngumpul dia selalu berupaya ya kalau sedang makan bareng dialah yang melayani ya, mentraktir ya teman-temannya. Ya nggak banyak tapi itu kayak amalan Prof Denny dan agak mirip dan menular ke Prof Saldi gitu ya. Itu karena mungkin teman-temannya orang mahasiswa-mahasiswa menderita, jadi begitu makan bareng traktir gitu ya. Itu amalan atau merasa kasihan aja sama teman-teman? Enggak lah, kalau kebetulan kan waktu dalam situasi yang relatif mungkin lebih diberikan kelonggaran rezeki ya. Dan kalau ke Jogja kan ketemunya teman-teman mahasiswa. Sebenarnya kalau dari sisi uang yang dikeluarkan juga nggak terlalu besar. Apalagi kalau kita ngajak kan. Hukum tidak tertulisnya kan yang ngajak yang bayarin. Masa kita yang ngajak, yang diajak yang dibayarin mahasiswa pula kan? Jadi ya itu bagian dari anu aja, kepantasan aja. Dan harga Jogja itu untuk ukuran Jakarta ringan lah. Jadi kalau mau hidup nyaman itu gaji Jakarta, tinggal di Jogja. Itu lebih nikmatnya itu. Jadi kalau ini kan bicara amalan ya. Orang kan ada beberapa orang yang istiqomah dengan amalan sedekah. Dari teman-teman jangan-jangan tuh Haji Denny tuh amalannya ya dia rajin aja sedekah, mentraktir mahasiswa-mahasiswa teman-temannya yang sedang sekolah yang tidak berpunya lah atau sedang bertampang mahasiswa ya. Nah, soal amalan ini ada satu informasi yang menarik. Haji Denny itu dianggap orang sangat menghormati kiai. Kalau di Kalimantan apa sih kiai? Ustadz. Kita manggilnya guru. Oh ya Tuhan. Guru. Ya. Sangat menghormati guru-guru itu, kiai-kiai, ustadz-ustadz. Bahkan percayalah dengan doa berkah dari kiai-kiai itu ya. Itu karena faktor pendidikan agama dari kecil atau memang dapat hidayah di Jogja atau gimana itu ceritanya, Bang? Sampai sangat menghormati kiai. Ya, kalau menghormati kiai, guru itu bagian dari kultur orang-orang Kalimantan Selatan ya. Jadi saya hidup besar di kota yang namanya Banjarbaru. Banjarbaru ini dekat dengan Martapura. Itu boleh dikatakan orang nyebutnya juga Serambi Mekah gitu. Dan di sana banyak ulama lama, banyak guru-guru. Pada saat saya masih beranjak besar gitu, ada guru yang sangat karismatik, guru sekumpul, guru Ijai. Dan itu kalau bikin pengajian luar biasa. Sekarang pun haulnya itu perayaan wafatnya beliau itu dari tahun ke tahun itu bertambah terus. Kemarin yang terakhir dari jarak rumah beliau dimakamkan itu sampai tempat saya itu mungkin sekitar berapa kilo ya? Lebih dari 5 kilo dan penuh manusia. Jadi memang guru-guru di Kalimantan Selatan itu salah satu panutan dan diisi dengan pengajian, baca kitab, begitu, mingguan, bahkan ada yang dalam satu minggu itu beberapa kali. Kami baru kehilangan satu guru yang karismatik, Guru Juhdi, seumuran dengan saya sebenarnya beliau itu ternyata lahir di tahun 72. Baru saja wafat dan kami sangat kehilangan. Dan begitulah di Kalimantan Selatan, guru atau kiai itu memang menjadi orang tokoh yang panutan, dihormati. Mungkin karena itu ya, secara kultural kemudian juga menjadi bagian dari kebiasaan saya. Saya sih nggak terlalu memperhatikan, kalau teman-teman memperhatikan mungkin karena itu. Iya. Menarik itu soal Kalimantan, kehidupan sosialnya dan segala macam.
Jadi ke Yogyakarta waktu sekolah itu betul-betul dari Kalimantan ke Jogja ya, tidak apa dulu, artinya betul-betul anak daerah ya ke Jogja sekolah. Oh iya, jadi saya saya lulus tahun 91 dan sudah bertekad untuk ke Jogja. Jadi saya ikut ujian UMPTN waktu itu namanya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ada pilihan, 3 pilihan karena saya memilih waktu itu program campuran, 3 pilihan, tiga-tiganya saya pilih UGM semua itu. Saya pilih pertama itu kalau nggak salah teknik sipil apa kehutanan. Hukum itu pilihan ketiga sebenarnya. Sama. Saya dari SMA-nya tuh A1 fisika dan relatif memang punya ya kemampuan matematika, fisika, kimianya lumayan lah. Tapi kalau saya teruskan ke teknik sipil, kayaknya sih nggak bisa apa-apa. Orang saya tuh kalau lihat ada kerusakan mobil mogok, saya tinggal aja, adik saya yang jemput. Jadi soal teknik sebenarnya saya nggak bisa. Guru saya pada saat saya kemudian lulus di Fakultas Hukum, dia bilang udah benar, kamu tuh memang lebih punya punya passion dan jadi tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah lulusnya di pilihan ketiga. Jadi ya itu tadilah memang alhamdulillah kalau saya lulus jadi insinyur teknik sipil kayaknya tukang. Menarik Bang, anak daerah belajar di salah satu kampus terbesar di Indonesia, kampus yang juga mulai berpengaruh di dunia. Lalu sekolah S2 ke Amerika, jauh sekali dari Jogja, dari Kalimantan ke Jogja, dari Jogja ke Amerika, lalu sekolah S3 di Australia. Jadi pengalaman sekolahnya cukup panjang. Nah, ini biasanya saya minta narasumber kasih masukan nasihat di belakang. Tapi khusus untuk dunia pendidikan, terutama anak-anak daerah kan, saya juga anak daerah. Apa sih nasihat atau pengalaman sekolah dari S1 jauh-jauh keliling dunia? Apa sih motivasi waktu itu Bang sebagai anak daerah sekolah jauh-jauh? Kan sudah waktu itu sempat jadi lawyer di kantor yang lumayan bonafit ya, ngapain sekolah lagi, belajar lagi? Ya kalau tentang pengalaman sekolah ya itu berangkat dari kuliah sebenarnya, pas kuliah. Kalau dari kecil saya ingin ke Jogja itu karena mendengar Jogja ini tempat yang enak untuk belajar, dan akhirnya saya memutuskan tiga pilihan saya semuanya di Jogja, dan di situ saya ketemu komunitas yang luar biasa, komunitas yang dari hari ke hari kami sangat guyup, namanya Keluarga Muslim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi penuh dengan diskusi, penuh dengan persahabatan. Uang saku saya itu kemudian agak banyak habis ketika ikut seminar itu. Ada seminar bagus. Kalimantan Selatan waktu itu hampir tidak ada seminar kan. Ini seminar bagus saya ikut, ini seminar bagus saya ikut, dan dari situ saya tertarik untuk harus sekolah lagi. Dan bayangan saya itu ingin jadi seperti almarhum Adnan Buyung atau Bang Todung gitu, punya LSM, aktivis, akademis, tapi juga jadi lawyer gitu. Jadi saya itu ini harus sekolah karena Bang Buyung ke Belanda, Bang Todung ke Amerika. Jadi saya merasa saya ingin juga seperti orang-orang hukum yang sukses ini, dan itu artinya sekolah gitu. Nah, alhamdulillah jalan itu terbuka. Suatu ketika dengan pengalaman teman-teman sering diskusi segala macam, di situ saya ketemu Bang Refli, di situ saya ketemu Bang Iwan Satriawan, bahkan juga itulah momen saya berkenalan dengan Anies Baswedan, Andi Arief, teman-teman aktif inilah, sama-sama di lembaga kemahasiswaan. Nah, pas lulus, kemudian ayah saya bilang almarhum, dan saya itu berpikiran karena ada rezeki untuk anak-anak itu, ada modal untuk setelah lulus kuliah, ada modal untuk berusaha,
juga barangkali sedikit untuk membeli rumah begitu. Ayah saya waktu itu berpikir bahwa setelah itu silahkanlah kamu mandiri gitu. Saya bilang, saya boleh nggak minta satu hal, apa? Uangnya saya gunakan untuk sekolah lagi S2 tapi di luar negeri. Jadi akhirnya ayah saya bilang, bah kayaknya nggak cukup kalau sekolah di luar negeri. Saya bilang, saya cari yang murah deh. Akhirnya saya riset, jadi saya dapat di Amerika. Pertama saya kursus bahasa Inggris dulu, karena memang bahasa Inggris yang nggak bagus. Saya dapat yang paling murah. Menurut saya tuition fees untuk kursusnya itu, biaya living cost-nya untuk kursusnya, biaya hidupnya, dan itu di Minnesota. Ternyata setelah saya naik pesawat, saya ketemu orang Amerika, satu pesawat, dia bilang, kamu yakin kamu mau ke Minnesota? Saya bilang, kenapa? Itu daerah paling dingin di Amerika itu, kamu nggak salah pilih dari Indonesia. Dia bilang, saya nggak ngerti dingin, yang saya tahu yang paling murah. Jadi akhirnya saya di sana sekitar 3 bulan atau 5 bulan, dan disitulah saya dapat TOEFL pas banget 550 untuk lulus sekolah S2. Jadi saya sempat pulang, TOEFL saya 550, saya kembali lagi. Jadi beasiswa saya waktu S2 tuh beasiswa ayah Parents Foundation, ayah bunda. Maksudnya dibayarin ayah. Tapi itu satu putusan yang saya tidak pernah sesali. Jadi karena uang rumah dan uang modal hidup awal itu saya pindah menjadi uang kuliah. Alhamdulillah saya bisa master, dan modal master itulah yang menyebabkan saya bisa S3 dong. Jadi akhirnya ilmu saya dapat, dan menurut saya itu yang penting ya. Dengan ilmu yang kita dapat, kita bisa dapat juga kecukupan materi. Saya merasa bahkan lebih banyak sekali yang harus saya syukuri dengan apa yang saya peroleh sekarang. Jadi satu keputusan itu bahwa tidak beli rumah tapi menggunakannya untuk pendidikan, itu menurut saya satu keputusan yang menurut saya penting waktu itu. Dan ayah saya kemudian, kami beruntung karena saya selesai 2017 beberapa bulan sebelum krisis. Kemudian dolar naik berkali-kali lipat itu. Kalau saya terlambat berapa bulan, sudahlah, nggak bakal selesai karena Parents Foundation-nya nggak bakal kuat gitu. Jadi penting sekali sekolah di belahan dunia lain, itu prestasi yang juga menggembirakan lah, membanggakan. Walaupun tentu tidak selalu begitu sih, di dalam negeri juga banyak yang bagus-bagus. Itu menarik pengalamannya. Apa pengalaman sekolah S3 di Australia, Bang? Kenapa pilih Australia? Apa istimewanya? Saya waktu daftar beasiswa itu serius. Saya kumpulkan beberapa tulisan-tulisan sebagai bentuk bahwa memang layak kita dinilai sebagai akademisi karena pernah menulis, dan modal untuk menulis itu penting bagi penelitian di sana. Saya kirim email ke beberapa universitas besar di Australia, dan perjalanan hidup juga. Pada saat saya mau dipanggil beasiswa, waktu itu namanya EDS, Australian Development Scholarship, itu yang merespon saya Cheryl Saunders, di antara banyak yang merespon gitu. Saya email beliau. Cheryl ini adalah profesor di Melbourne Law School, di Fakultas Hukum Melbourne University. Ada Sydney respon, ada kalau nggak salah beberapa universitas lain. Dan itu yang saya tunjukkan kepada wawancara bahwa saya serius. Saya tidak main-main. Saya sudah dapat supervisor, saya sudah dapat reply email dari beberapa universitas di Australia. Dan jalan nasib, saya ketemu dengan Cheryl dan juga dengan Tim Lindsay, profesor kedua saya untuk pembimbing disertasi yang juga Indonesianis. Sama persis dengan pembimbing disertasinya Profesor Susi Arjanti. Jadi kami itu sebelahan duduk itu waktu S3, sama masuk dan kemudian selesai juga alhamdulillah dari Fakultas Hukum yang sama. Dan kenapa Melbourne? Sekali lagi di samping tadi kemudian dapat Profesor Cheryl, saya dengar memang Melbourne University termasuk yang terbaik kan di Australia. Iya. Saya barusan minggu lalu mengundang Prof. Cheryl di webinar, Bang. Beliau sempat menjadi pembicara. Nah, menarik sekolah di Australia ini dari data intelijen yang saya cari dari teman-teman Prof. Denny.
katanya Prof. Dedi itu sangat serius sekolah S3. Sampai-sampai tidur di apa istilahnya kerel gitu ya. Tidur di ruang mahasiswa S3. Sampai lucunya saking seriusnya dan tidur di sana supaya kerel itu tidak kelihatan dari luar ketika tidur, dikasih gorden gitu ya. Ini nanti kalau nanti akan kelihatan oleh penonton fotonya ya. Nah, itu apa sih yang memotivasi kan seorang Denny Indrayana yang waktu itu katanya namanya luar biasa untuk soal hukum tata negara. Bahkan kata data intelijen ini sering ditelepon oleh media dari Jakarta meskipun sudah di Australia. Nah, saking seringnya ditelepon, itu beberapa mahasiswa S3 sempat terganggu karena sering mendengarkan ceramah via handphone dari Prof. Denny tentang perkembangan politik hukum tanah air. Itu benar itu, Bang? Halo? Ada yang ganggu saya. Itu diingatkan sama Prof. Tim, Mas Denny katanya. Berapa tahun dapat beasiswanya? Saya bilang 3 tahun. Dan Prof. Tim bilang enggak ada yang bisa selesai 3 tahun. Orang native saja dia bilang asli Australia itu di rata-rata 4 bahkan 5 tahun. Saya bilang wah gimana ini yang ngasih beasiswa 3 tahun kok pasti nggak selesai gitu. Akhirnya ya karena memang beasiswanya cuma 3 tahun, sekarang sudah 4. Sekarang teman-teman yang sekolah di Melbourne tuh ada teman-teman dari LSM itu rata-rata dapat 4 tahun S3-nya. Dan ada Rifki Assegaf, ada istrinya Yosi, itu suami istri dapat S3 di Fakultas Hukum Melbourne. Itu semua dapatnya 4 tahun. Karena berangkat dari pengalaman nggak ada yang selesai 3 tahun. Saya alhamdulillah selesai tuh 3 tahun, alhamdulillah. Tapi ya begitu, berangkat subuh, pulang tengah malam. Modalnya gorden dan ada lagi. Kenapa gorden? Karena di bawah meja kerja saya itu ada kasur. Jadi kok sampai gitu membaca ngetik disertasi, ya sudah saya masuk ke kasur, saya tidur di situ dan disitulah keseharian saya dari berangkat subuh, kemudian pulang agak malam bahkan tengah malam. 3 tahun itu seperti itu ritualnya. Jadi memang intellectual journey karena memang diingatkan sedari awal bahwa tidak selesai. Dan alhamdulillah tuh dengan keseriusan itu ya selesai juga. Waktu itu memang agak sering menulis di Kompas ya. Di Kompas, di teman-teman saya pikir nulis artikel itu salah satu yang penting sekali, terutama kalau harian Kompas secara nasional memang di-appreciate. Jadi memang dari situ kemudian diundang TV dan lain-lain. Jadi saya masih beberapa kali relatif rutin sambil mengerjakan disertasi juga mengirim artikel ke teman-teman opini di Kompas. Saya berutang banyak lah sama redaktur Kompas, opini Kompas. Tapi ya. Apa yang memotivasi diri, bukan apa ya, tapi bagaimana caranya Prof. Denny memotivasi diri ya? Karena namanya sedang meroket, ada media namanya ditelepon, apa segala macam, dan harus menyelesaikan disertasi 3 tahun. Itu kan perlu motivasi diri, apa ya? Saya kalau rasa-rasanya waktu Prof. Denny, kalau perjalanan karirnya saya lihat, itu S3 kan kondisi hidup sudah mulai nyaman ya. Tidak ada beban anggaran yang ini 3 tahun. Jadi khawatir nanti kalau lewat 3 tahun nggak ada modal lagi. Kan tidak sampai ke sana lagi. Beda dengan mungkin zaman S2 ya. Apa sih yang memotivasi nama sedang berkibar, tiba-tiba
memotivasi untuk menuntaskan 3 tahun sekolah itu kan biasanya ada orang yang tergoda untuk pulang tapi tidak selesai sekolahnya. Pertama memang kan dari awal melihat tokoh-tokoh seperti Bang Buyung sama Bang Todung itu S3. Jadi pada saat saya masuk Fakultas Hukum UGM saya sudah selesai tuh. Saya masuk tahun S2 97. Jadi begitu saya pindah dari Jakarta tahun 2000, saya katakan hijrah milenium. Dari 31 Desember 99, saya naik kereta dari Gambir dan landing mendarat di stasiun Tugu Jogja itu tanggal 1 Desember tahun 2000. Kenapa? Karena saya dengan istri melihat Jakarta ini bukan tempat yang layak untuk membesarkan anak menurut kami. 1, 2, panggilan hati saya kemudian merasa cocok dan lebih terpanggil untuk jadi dosen. Memang dari awal saya ingin dosen, aktivis juga, lawyering juga, gitu. Dari kemudian begitu masuk di UGM, masuk di Jogja tahun 2000 itu, saya kemudian sudah mencari beasiswa dan dapat 2001 kan, berangkat ke Melbourne-nya 2002. Jadi motivasi pribadi itu sudah harus selesai nih S3 nih. Gitu. Begitu dapat 3 tahun, ya nggak ada pilihan, 3 tahun harus selesai. Nggak ada pikiran bahwa kita kemudian bisa memperpanjang, walaupun 6 bulan sebelum submit, sebelum mengumpulkan disertasi, Prof Tim bilang, waduh ini nggak bisa nih selesai 6 bulan lagi. Saya bilang, Pak Tim, either saya tidak submit atau gagal artinya, atau selesai dalam 6 bulan. Kenapa saya bilang begitu? Karena satu, saya udah ngumpulin agak lama draft pertama saya, tapi kemudian waktu berjalan itu tidak sempat di-review. Yang kedua, saya tahu persis bahwa banyak sekali yang diperpanjang dan akhirnya nggak selesai juga. Jadi saya minta Prof Tim untuk dalam 6 bulan itu, bahkan 2 bulan terakhir kita kemudian kejar-kejaran untuk menyelesaikan draft saya gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah selesai juga. Tentu tidak saya itu pengen punya buku punya disertasi seperti Bang Buyung gitu, jadi landmark gitu. Itu kan salah satu disertasi terbaik menurut saya, bicara tentang constitution making di zaman itu, 5659. Disertasi saya kan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 99 2002. Kelanjutan dari Bang Buyung lagi nih, jadi banyak harapan saya begitu. By the way, almarhum Bang Buyung itu salah satu yang memberikan rekomendasi. Jadi memang saya punya banyak utang. Dia idola yang saya juga jadikan panutan. Ini kalau pengen jadi orang hukum tuh kira-kira seperti beliau bayangan saya gitu, selain Bang Todung tadi. Nah, akhirnya dalam 3 tahun itu saya menurunkan sebenarnya ekspektasi saya. Dari awalnya ingin punya disertasi yang landmark begitu, tapi kemudian saya turunkan karena waktunya 3 tahun ini ternyata sepanjang pengalaman menurut Prof Tim tidak ada yang bisa selesai. Nah, akhirnya ekspektasi saya turunkan, ya sudah, saya tulis sebaik mungkin dan submit dalam 3 tahun. Itu yang kemudian terjadi dan alhamdulillah meskipun di tengah macam-macam itu ada sempat juga jadi buruh di pasar. Jadi tidak juga kemudian secara ekonomi juga sudah nyaman, enggak juga. Kita beberapa tahun itu sempat kerja-kerja informal juga di sana. Bagaimana teman-teman yang punya pengalaman di Australia lah, punya pengalaman kerja-kerja buruhan lah. Nah, soal kerja-kerja buruh ini ya, ini menarik nih. Sempat viral di tanah air, orang beken, Profesor Denny Indrayana, mantan wakil menteri, guru besar UGM, gitu ya. Tiba-tiba ada berita menjadi supir ketika menjadi guru besar tamu di Melbourne. Ada 2 hal yang kepikiran sama saya, Prof Denny. 1, mungkin Prof Denny sedang membutuhkan uang
tapi rasanya kok nggak mungkin begitu ya. Kedua, apa yang menjadi orang itu kan kalau sudah ada di puncak prestasi atau capaian tertinggi, dia tuh gengsi begitu ya. Namanya, dia jadi supir di luar negeri. Apa sih yang membuat Prof. Denny bukan berani ya, merasa ya saya lakukan yang saya suka, ya tidak perlulah gengsi, tidak perlulah takut dikatakan orang, masa guru besar tamu bahkan di Australia, mantan wakil menteri jadi supir. Apa sih yang cerita di belakangnya, Prof? Halo? Pertama, waktu S3 MVM itu Master of Victoria Market. Jadi ada pasar di Melbourne tuh namanya Victoria, pasar. Nah, itu saya pernah di situ kerja, jadi ya buka toko, tutup toko. Kalau toko di sana tuh nggak permanen, jadi meja kursinya tuh bisa dilepas-lepas begitu. Jadi subuh saya berangkat, buka toko dulu, atur pakaian karena jualannya pakaian, itu oleh-oleh dari Australia, kaos-kaos begitu. Kemudian saya ke kantor, kerja, nanti jam 3, jam 4 waktu toko tutup saya pergi lagi ke pasar dan kemudian bongkar-bongkar. Itu bikin badan agak sehat tuh, karena itu hampir sama dengan fitness, setiap hari rutin, kecuali pasar tutup ya. Ada hari-hari pasar tutup dalam seminggu itu 2 kali. Jadi rutin tuh dalam bukan 3 tahun sih, tapi mungkin setahun lebih lah seperti itu. Dan itu enjoy aja gitu. Istri saya yang kemudian jaga dengan anak-anak, saya yang bongkar pasar, dapat lumayan. Akhirnya saya bisa pulang ke Indonesia tuh, menabung hari-hari di mana saya jadi loper, ada semacam majalah komunitas City Weekly namanya. Ya sambil bagi-bagi City Weekly di persimpangan jalan di Melbourne, itu juga lumayan ya. Rasanya tuh biasa saja tuh, tidak kemudian menyebabkan kita jadi terhina karena itu. Mungkin itu juga yang nyaman saja, karena halal, rasanya mendapat bayaran dari jerih payah, dan itu halal walaupun dengan cara yang seperti itu ya. Bagi sebagian orang mungkin buruk kasar, happy itu saya nggak ada masalah sama sekali. Nah, agak berbeda dengan waktu yang nyupir tadi. Nyupir ini sebenarnya berbeda ceritanya. Ceritanya begini, waktu itu saya memang visiting professor di Melbourne Law School dan juga sebenarnya di Faculty of Arts. Jadi 2 fakultas join gitu, mendatangkan saya, dan dua-duanya kemudian memberikan salary yang tidak kecil. Jadi alhamdulillah cukup lah untuk hidup di Melbourne. Nah, suatu ketika ada teman yang bilang, ini teman-teman kok pada pulang. Jadi beberapa yang biasa jadi supir ini bulan Desember ada liburan ini. Di satu sisi banyak yang datang ke Melbourne, di sisi lain orang Melbourne banyak pulang ke Indonesia karena liburan. Nah, saya bilang kalau kesulitan sopir kita aja. Saya bilang saya sekaligus jalan-jalan lihat tempat-tempat destinasi wisata. Jadi saya nggak masalah, sambil dapat uang kan, saya bilang gitu kan, lumayan. Ya travel sebentar. Jadi saya tawarkan itu ke yang punya mobil, orang Indonesia juga, orang Padang ini. Kalau udah orang Padang kan berbisnis aja. Udah Dodi, dia bilang, Den, itu kemarin Tawamen, seriusnya itu nawarin jadi sopir tuh? Oh serius, saya bilang, gimana nggak serius? Dapat uang, jalan-jalan wisata, kuliah lagi libur Natal, Tahun Baru, kenapa enggak? Jadi saya bilang, serius dong, ini ada yang datang nih mau diantar kemana-mana. Saya bilang, saya antar. Ternyata yang saya jemput di bandara itu wartawan. Jadi ada program di pariwisata, mereka bawa wartawan, kalau nggak salah Detik sama
CV begitu. Saya minta temenin istri saya kan, jadi connect. Saya bilang ngapain? Biasalah dapat bonus $100 sehari kan, siapa yang nolak? Habis jalan-jalan kita gitu. Begitu mendarat orang ini udah ngeliat saya tuh udah Denny gitu. Katanya, Pak Wamen Bu ya, dia bilang. Tanya Pak Wamen. Wamen siapa? Wamen Denny itu loh. Kami sama istri kalau agak seperti itu kita guyon, mirip gitu, mirip. Jadi enggak. Saya pikir kok Wamen yang ini nih. Kawan. Akhirnya di tempat acara Ibu Konjen, Ibu Dewi, Konjen Melbourne itu datang karena ini acara Kementerian Pariwisata, datang mengenalkan Indonesia. Ya nyebut saya kan Wamen. Wah, terbongkarlah di situlah. Jadi kata teman-teman wartawan tuh kan benar kan Pak Wamen ini. Akhirnya dia bilang teman wartawan ini, wartawan Detik, Pak Wamen, saya wawancara ya. Saya bilang jangan, nanti ramai, nanti ribut. Pak, tolonglah Pak, kenapa? Ini bagi saya prestasi Pak, kalau bisa wawancara topik ini nih katanya. Tolonglah Pak katanya. Saya bilang, wawancara prestasi bagi kamu, bagi saya nanti jadi pemberitaan yang gimana di Indonesia kan? Nggak apa, Mas tolong saya aja, tolong aja. Ya sudahlah, saya tolongin lah. Tapi bisa jadi viral nih saya bilang nih. Wawancara lah, dia bilang, oh men, ini gimana kok bisa kerja begini? Saya bilang, ya saya itu full time-nya nyupir, part time-nya ngajar, guyon. Nah, itu kan yang kemudian dianggap sebagai fakta. Sebenarnya ya enggak, sebenarnya waktu itu libur, kemudian ada teman minta tolong karena yang biasa nyupir sedang juga pulang Indonesia, membantu teman Padang ini, membantu teman dari daerahnya udah ferry, udah saya bilang oke, saya bantu dah. Alhamdulillah kan ada rezekinya juga sambil jalan-jalan ke tempat wisata dan seterusnya. Akhirnya dijadikan berita, ya udah viral lah beritanya gitu. Walaupun bukan berarti teman seperti itu, saya pernah membantu teman ya mungkin hampir nggak sampai 10 kali sih. Oke, menarik ceritanya Prof. Tapi teman, Mas, saya butuh sopir nih, silakan. Halo? Ya, lanjut. Lanjut. Menarik ceritanya yang sempat jadi viral, walaupun background ceritanya tidak sama dengan perjuangan waktu kuliah. Tapi kita stop di soal-soal pribadi ini, Prof. Saya mau diskusi agak serius. Ada satu hal yang bisa dilihat dari Prof. Denny ya, terutama soal menerabas tantangan hidup ya, dari daerah pulang kampung ke berbagai negara untuk belajar. Ada satu hal lagi soal tantangan atau menerabas tantangan itu, dari orang kampung ke Jogja, lalu jadi lawyer di Jakarta, lalu pindah menjadi guru besar, dosen, menjadi guru besar, jadi supir begitu ya, jadi loper koran, dan banyak sekali berbagai pengalaman hidup. Nah sekarang ada tantangan baru kayaknya yang sedang dicoba atau diterabas oleh Prof. Denny. Karena setelah jadi guru besar kan ada pengalaman juga ke istana, lalu jadi wakil menteri, mencoba melawan dunia yang koruptif, katakanlah begitu ya, membenahi lapas, lalu hampir pernah saya dengar hampir ditusuk, dibunuh dan segala macam itu. Nah sekarang ada tantangan yang mau diterobos baru, dari kondisi mantan wamen, guru besar, kurang nyaman apa begitu ya, tiba-tiba meninggalkan kenyamanan itu, menghadapi tantangan baru yang namanya dunia politik. Apa enggak ada kerjaan lain itu Prof, meninggalkan kenyamanan itu, lalu masuk ke dalam dunia politik yang tentu saja ada persentuhan sebelumnya ya,
Tapi kan dunia politik itu ya apa kata Suhogi, lumpur kalau tidak terjun sama sekali membenahinya, nggak boleh nanggung-nanggung. Apakah ini yang jadi apa namanya pilihan Prof Denny? Nggak usah nanggung-nanggung, ceburkan diri, bersihkan dari dalam. Atau memang kurang kerjaan, meninggalkan kenyamanan, berhadapan dengan hal yang berat betul. Jadi, apa sih backgroundnya, Prof? Stres berteman dengan Bang Uceng kali, sehingga meninggalkan atau apa, Prof? Backgroundnya? Teman-teman akrab saya punya pertanyaan yang sama. Jadi saya pikir Zaina, yang mulia Saldi, walaupun kita sekarang menjaga etika, tidak kemudian berkomunikasi langsung sering-sering ya. Persoalan-persoalan yang memang kita bisa tidak melanggar etika. Bang Refli juga pasti juga punya pertanyaan sama, atau teman-teman lain. Jadi begini, sebenarnya maju menjadi kandidat bakal calon gubernur Kalimantan Selatan ini bukan sesuatu yang sudah sejak lama direncanakan gitu. Ini bagian dari setelah melihat kondisi di kampung halaman saya lahir di Pulau Laut. Jadi Kalimantan Selatan itu di sebelah tenggaranya ada pulau kecil, itu Pulau Laut. Kecil tapi sangat keren. Waktu saya kecil, belum SD itu, saya main-main itu pulang ke rumah itu kaki saya sakit. Kenapa? Karena yang saya injak itu batu bara. Jadi batu bara itu tidak perlu dikupas, sudah ada di situ gitu. Dan kalau kita pulang melihat Kalimantan Selatan, melihat daerah saya, ya hampir tidak ada perkembangan yang berarti setelah puluhan tahun. Dan itu persoalannya sama, bad governance. Di korupsi dan seterusnya. Dan ini adalah bentuk kutukan kekayaan alam. Jadi akhirnya setelah menimbang-nimbang berbagai faktor, sayang dengan integriti yang baru berdiri belum 2 tahun tapi sedang dalam proses menanjak sebenarnya, alhamdulillah, saya akhirnya memutuskan bismillah lah. Saya ini sudah lahir di kampung halaman yang kaya raya, tetapi mendapat kutukan kekayaan alam. Jadi kan kalau tidak dikelola dengan baik, kekayaan alam itu tidak membawa manfaat, tapi membawa bencana. Dan itu yang saya rasa sedikit banyak terjadi di Kalimantan Selatan. Dan dalam konteks concern, kalau kami itu kan, Bang Refli, saya, Bang Uceng, kemudian Saldi itu kan hampir sama tuh. Background-nya tata negara, tapi kemudian punya passion yang sama dengan semangat anti korupsi. Dan kalau itu diletakkan ke Kalimantan Selatan, ini potretnya kelihatan betul gitu. Kekayaan alamnya luar biasa, tetapi kesejahteraan masyarakatnya ya relatif menyedihkan. Harusnya tidak seperti itu. Gini rasionya tinggi, dan saya sepakat tuh dengan penelitian KPK. Nah, antara kekayaan alam yang ingin dijaga dengan pemilu yang menjadi instrumen untuk melanggengkan praktek-praktek mengambil kekayaan alam itu mungkin secara cara-cara yang perlu diluruskan gitu. Akhirnya saya putuskan ya bismillah lah, saya maju itu Oktober akhir, dan sampai sekarang berjalan, dan prosesnya sedang terus dinamis karena ini terkait dengan politik praktis. Alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa dukungan partai politik, dan yang tidak kalah penting adalah saya terinspirasi juga dari seorang teman saya namanya Taufik Rinaldi. Taufik Rinaldi ini teman kuliah, dia ketua Senat Bahasa UGM setelah Anies Baswedan dari Fakultas Hukum. Ini untuk mereka pulang ke Lampung
meninggalkan kerjaannya di Jakarta, kerja di Bank Dunia dan lain-lain, kemudian menjaga ibu di kampung yang sudah sepuh. Jadi dia kemudian menulis buku judulnya Pulang. Itu buku yang inspiratif. Saya terima kasih sekali sama Taufik karena menginspirasi betul gitu. Dan kalau ditanya apakah ada alasan pribadi, ada. Salah satunya adalah ya saya ingin juga menemani ibu saya karena ayah sudah almarhum. Kami 3 bersaudara. Di Banjarbaru itu pergi ke Jogja, ke Amerika, ke Australia. Menarik. Ada misi yang menarik. Satu, soal kecintaan kepada kampung halaman. Kedua, kecintaan kepada ibu. Yang ketiga, kayaknya ada juga misi mau membangun kampus seperti kota-kota yang pernah disinggahi di dunia ini ya. Tapi pertanyaan menarik ada ini dari salah satu narasumber ya. Prof. Denny itu pintar, iya. Pengalaman, iya. Setidak-tidaknya pernah bersentuhan dengan dunia politik, iya. Tapi apakah Prof. Denny punya modal politik paling utama, yaitu uang? Kata, apa sih yang membuat Prof. Denny begitu yakin, ya, mencoba membenahi dunia politik, mengabdi ke kampung, tetapi katakanlah tidak punya modal yang cukup sebagaimana para petarung politik yang hanya mengandalkan uang? Itu satu pertanyaan. Cukup modal tidak satu, Bang? Atau ada modal lain yang hendak coba ditawarkan kepada publik luas di Kalimantan Selatan? Apa sih yang berani nekat-nekatnya nggak punya uang tapi maju gitu? Mitos bahwa berpolitik itu harus dengan modal uang, dan itu yang merusak. Jadi ada teman dari satu online mengatakan, memangnya uang berapa? Kita buktikan soalan apakah menang. Ada teman men-tweet Jensen, ini salah satu fungsionaris Demokrat, ini katanya Denny Indrayana, alhamdulillah dia bilang komentarnya positif sih, integritasnya lumayan, kapasitasnya bagus, yang tidak punya isi tas dia bilang. Ya memang begitu. Jadi saya bukan bereksperimen ya, tapi bahwasanya kemudian tidak punya modal kapital maju itu bagi saya juga satu perjuangan itu sendiri. Di Kalimantan Selatan itu saya dengar angka 2015-nya itu ratusan miliar. Satu sumber menyebut 500, sumber lain menyebut 600, ada yang menyebut 800 miliar untuk satu pasangan calon maju dan memenangkan pemilihan gubernur. Saya terkesima juga dengan angka yang fantastis itu. Tetapi di balik angka yang fantastis itu menurut saya ada yang sangat keliru. Itu yang saya sebut di presentasi di Fakultas Hukum Melbourne pada ketika membandingkan praktik politik uang. Ada narasumber dari Australia, kemudian saya diminta menceritakan politik uang di Indonesia. Akhirnya saya bilang, plutokrasi kills Indonesia democracy. Ya, bukan argumen baru, bahwasanya uanglah yang membunuh demokrasi. Justru karena itu, saya tidak ingin ikut arus seperti itu. Saya ingin kemudian membalik arus itu, bahwa bukan begitu politik itu. Bukan uang yang kemudian harus kita kedepankan, meskipun pasti ada biaya politik ya, untuk nyetak baliho, bikin kaos, spanduk, pasti ada. Cuman bukan itulah yang utama. Bagaimana visi kita, bagaimana program kita, itu yang sedang saya terus narasikan ke hadapan teman-teman pemilih relawan di Kalimantan Selatan.
kada berduitan, kada berdustaan. Artinya tidak dengan iming-iming uang, bukan kemudian menjanjikan sesuatu yang tidak bisa di-deliver, dipenuhi, tapi moralitas kita untuk berkampanye, etika politik kita yang harus kita jaga. Itu yang jauh lebih penting. Alhamdulillah, insya Allah menang. Kalau ternyata kalah, ya tidak apa-apa. Karena yang harus dijaga adalah proses yang beretika dan tanpa politik uang itu yang lebih harus dikedepankan. Jadi saya ingin menang di Kalimantan Selatan. Itu yang saya lakukan dari subuh ke subuh. Jadi mulai dari subuh keliling sampai tengah malam saya berputar gitu. Karena nggak punya uang, modalnya cuma badan. Jadi keliling betul-betul gitu. Tetapi kalau ternyata dengan ikhtiar yang sangat serius ini pun garis tangan saya tidak jadi gubernur, yang penting dan jauh lebih penting adalah bahwa proses yang saya jalani adalah proses yang tidak keliru. Tadi yang harus dengan praktek-praktek politik uang itu yang jauh lebih penting. Bukan berarti tidak ingin menang. Menang tanpa curang, menang tapi dengan cara-cara yang juga beretika. Tapi ada pertanyaannya begini, Prof. Prof itu kan suka menerabas sesuatu yang pakem ya. Misalnya dulu di lapas, begitu. Pakemnya ya sudah itu pusat kejahatan, jangan ganggu, kemudian jangan tertibkan, kemudian lalu Prof nekat melakukan penertiban, memperbaiki sistem lapas, ujungnya sempat pernah mau dibunuh kan gitu ya. Saya tidak mau bercerita hal yang buruk ini, tetapi ini gambaran sesuatu yang sudah buruk itu begitu mau diperbaiki malah imbas negatifnya ke diri sendiri. Nah, ini kan pasti ada tantangan ya, politik uang itu kan sudah merajalela, lalu Prof mencoba merubah pakem gitu. Tantangannya apakah ya bisa kalah, bisa hal yang lain ya, mungkin pihak yang merasa dirugikan dengan pola Prof Denny, begitu ya, merasa nanti malah tidak nyaman dengan kehadiran Prof Denny yang membawa program mencerdaskan publik. Tantangannya kira-kira juga akan terjadi hal yang sama nggak, seperti upaya membenahi lapas dan sistem dulu elektronik yang pernah mau dibenahi waktu jadi wamen. Ini tantangan yang sama terjadi nggak? Bakal dihadapi, siap nggak, Prof? Ya, karena persoalan bad governance itu juga bukan baru ya. Artinya kan bad birokrasi yang saya hadapi waktu jadi wakil menteri. Semua buruk, tentu kita juga harus melihat ada teman-teman yang berjuang dengan integritas di Kementerian Hukum dan HAM di lapas-lapas. Tapi kan memang banyak yang harus dibenahi kalau kita mau jujur. Ya, dengan detail yang berbeda, tentu hal yang hampir sama terjadi di Kalimantan Selatan. Tentu ada prestasi-prestasi baik, tapi saya melihat ada banyak hal yang juga perlu dibenahi. Bagaimana kita mengelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana amanah pasal 33 konstitusi. Dan itu membutuhkan manajemen good governance yang in place, yang duduk, dikerjakan secara konsisten dan seterusnya. Dan apakah ada yang kemudian tantangan-tantangan hampir dibunuh dan segala macam seperti tadi? Pasti ada tantangan, namanya kita mau melakukan pembenahan. Tapi kan kita tidak bisa kemudian karena itu mundur. Justru kalau kata teman-teman, saya ini tipikal yang kalau ada tantangan malah maju gitu. Jadi kalau mau membuat saya tidak maju itu jangan ditantang gitu. Jadi tapi bukan begitu juga sih. Saya merasa ya dengan situasi yang semacam ini tidak mudah. Tetap harus ada ikhtiar lah untuk melakukan perbaikan. Dan dengan hitung-hitungan juga ya, hitung-hitungan politiknya ada. Kebetulan Partai Demokrat itu kursinya 3, dan saya pernah 6 tahun membantu Presiden SBY sebagai staf khusus Presiden dan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kebetulan
Gerindra itu kursinya 8, dan saya pernah membantu juga calon Presiden Prabowo dengan Sandiaga Uno di sidang di Mahkamah Konstitusi. 8 tambah 3 itu 11, dan itu kursi minimal untuk bisa menjadi calon. Dan ada informasi yang saya dapat bahwa kalau sekarang itu kemungkinan itu ada untuk menang itu. Kemudian saya melakukan survei awal. Survei awal saya di bulan Desember, dan petahana itu keterpilihan lagi itu rendah. Hanya 15,6%. 15,6% yang yakin akan memilih lagi, dari hard gitu. Jadi ini ada yang ingin memilih calon gubernur baru, tapi itu saya adakan bulan Desember. Belum tahu bahwa ada calon gubernur alternatif siapa gitu. Itulah kemudian survei saya lakukan. Jadi tentu ada misi, ada nilai, ada idealisme yang kita ingin perjuangkan, tapi juga ada hitung-hitungan strategi politik yang memungkinkan, politik praktisnya juga memungkinkan, dan beberapa kebetulan. Tadi kebetulan kok ya 11 kursi dibutuhkan, kok ya saya relatif kenal baik dengan Pak Prabowo dan relatif sangat dekat dengan Pak SBY. Hitung-hitungan rumusan ramuan itulah yang kemudian meyakinkan saya, bismillah, kita ikhtiarkan dan doakan, selebihnya kita serahkan kepada Sang Maha Penentu yang di atas. Ya. Nah, ini menarik nih. Kalau sudah siap betul begitu ya, Prof, menghadapi politik uang sebagai lawan, tantangan, kira-kira program apa sih yang mau ditawarkan ke publik Kalimantan Selatan? Ini loh, ada program yang jauh lebih bagus, walaupun tidak ada uangnya saat ini ya, tapi bisa saja program ini meningkatkan ekonomi Kalimantan Selatan lebih baik, lebih merata di masa depan. Apa sih istimewanya program Haji Deni, Prof? Kalau program, tentu ada program-program khusus yang kita siapkan. Teman-teman melihat bahwa bagaimana potensi Kalimantan Selatan yang agamis, banyak guru-guru, itu perlu kemudian dukungan. Program yang mentransformasi bagaimana komunitas agamis Kalimantan Selatan ini juga punya support ekonomi di pondoknya, punya dukungan pendidikan yang lebih baik, dan seterusnya. Dan itu memungkinkan karena kita punya anggaran pendidikan kan secara konstitusional juga tidak kecil gitu. Nah, tapi sebenarnya bagian persoalannya yang lebih mendasar di samping program itu adalah tadi komitmen good governance itu yang harus didudukan. Jadi reformasi birokrasi itu sangat penting, bagaimana kita memberikan merit kepada pegawai-pegawai Pemprov yang memang berprestasi, itu saya tidak penting, karena bahkan program-program yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka panjang atau menengah di Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah bagus-bagus. Kita tuh secara nasional itu kalau bicara menyusun program itu oke, artinya tidak not bad lah. Yang problematik adalah pada saat itu diimplementasikan dengan persoalan moralitas, etika anti korupsi, dan itu yang menyebabkan kemudian program-program itu akhirnya menyimpang ke arah yang keliru, tidak membawa kesejahteraan, tapi lebih banyak membawa kemudaratan. Jadi itu yang menurut saya juga harus diletakkan. Saya lihat program-program yang disusun sesuai dengan rencana pembangunan itu tidak buruk-buruk amat. Tinggal bagaimana itu konsisten dan dilakukan dengan governance yang istiqomah. Kalau melihat kondisi kekinian, Prof, dengan program seperti itu kan ada tantangan lain, yaitu COVID-19. Nah, apa sih kendala Prof merangkul publik, meyakinkan misi idealis ini dengan segala macam problematikanya? Kan akan ada tantangan baru tuh dekatin publik. Apa sih yang harus diatur lagi, Prof, agar publik tetap bisa dekat dengan Haji ini, gitu ya?
Ya, sekarang dalam situasi COVID, pasti kan metode untuk kampanye dan lain-lain tidak bisa sebagaimana kondisi normal. Tapi menurut saya sih dengan logistik yang kami punya terbatas, memang bukan di situ letaknya yang kami kuatkan, maka harus punya relawan yang die hard, solid, dukungan partai juga dengan mesin partainya yang kita harapkan berjalan secara maksimal, dan itu yang perlu dilakukan adalah engagement, artinya interaksi dengan pemilih yang bukan hanya pencitraan, tapi betul-betul dari hati. Jadi saya minta yang sekarang sedang kita lakukan dengan sangat masif adalah menduplikasi dari hari ke hari itu adalah dukungan relawan yang mentransformasi menjadi pemilih di TPS. Jadi saya bilang sama teman-teman relawan, setiap relawan satu hari mencari 10 suara baru. Artinya bagaimana? Artinya ya ketemu orang, tetap antar COVID, door to door, dan alhamdulillah teman-teman ini, relawan-relawan ini tahu persis bahwa kandidatnya ini bukan yang punya uang banyak dan willing, mau untuk melakukan transformasi. Kita nyebutnya hijrah Gasan Banua, hijrah untuk Kalimantan Selatan yang lebih baik. Itu bahkan mereka tuh tidak hanya keluar tenaga, pikiran, tapi juga bahkan ada yang keluar dana, mau mencetak kaos, spanduk, dan lain-lain biaya sendiri. Jadi saya satu tenuh, tapi saya bersyukur karena memang saya inginnya ini gerakan masyarakat gitu, bukan Haji Denny ingin jadi gubernur, tapi bagaimana Kalimantan Selatan berubah. Dan harapan saya karena itu menginternalisasi menjadi bagian perjuangan di relawan, di pemilih, itu yang kemudian mengalahkan kekuatan uang tadi. Jadi saya bilang kalau ada yang punya kekuatan duit, kekuatan kita wirid. Maksud saya kita berangkat dari perjuangan hati gitu, ingin ada perubahan, dan ya kalau ingin ada perubahan kan salah satunya kita menguatkan doa, menguatkan kedekatan dengan yang di atas, sambil berikhtiar dengan maksimal. Tadi engagement. Jadi ini sekarang saya sedang di Jakarta. Teman-teman di Kalimantan Selatan tuh tidak berhenti dengan pertemuan-pertemuan. Hari Minggu kemarin ada yang menyusuri sungai, bersosialisasi dengan perahu kecil di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengantarkan kalender saya bejukung. Jukung itu perahu kecil. Jadi mereka menempuh bahaya begitu untuk mensosialisasikan saya membagikan kalender, dan itu menyentuh sekali. Bagi saya kadang-kadang juga, ini terenyuh juga begitu melihat perjuangan mereka, sedangkan saya tidak punya kemampuan untuk memberikan apresiasi materi. Tapi ya sudah, saya bilang kita berjuang dengan hati, dan mudah-mudahan itu yang menyebabkan kita pada ujungnya akan mencapai kemenangan. Gak cocok kalau begitu Ferry Amsari jadi relawan Haji Denny di Kalimantan, karena ndak muat di bejukung. Kira-kira kalau Ferry yang naik mungkin jukungnya goyang terus, itu nggak jalan-jalan. Prof, sebelum di sesi terakhir nanti akan ada soal pesan politik satu, pesan untuk Indonesia satu. Tapi sebelum itu kita ada kuis, Prof. Aduh. Kuis nih, kayaknya kuis ini agak-agak bikin dak-dikduk. Kuis ini enteng, Prof, tetapi sulit gitu ya. Dimulai. Bayang dah kalau yang bikin acara Ferry pasti ngerjain ini mah. Ini pilih salah satu di antara dua nama. Jadi hati-hati terhadap pilihan politik, hati-hati terhadap pilihan teman ini, Prof. Ini kalau gawat ini. Kalau salah pilih bisa rusak pertemanan, bisa rusak relasi politik. Jadi hati-hati. Saya juga tidak mau merusak relasi politik dan pertemanannya sebenarnya. Siap ya, Prof? Iya, calon gubernur. Betul hubungan politik sebanyak mungkin orang ini. Jadi jawab dengan cepat, tapi bolehlah mikir ya, gitu ya. Dimulai dari pertanyaan pertama, Prof. Pilih salah satu dari dua nama.
Yang enteng dulu. Tim Lindsay atau Sheryl Saunders? Tim Lindsay. Mikir agak lama. Kalsel atau Jogja? Dua-duanya. Kalsel. Sekarang milih Kalsel sekarang. Sekarang pilih Kalsel ya. Nggak boleh lagi dua-duanya, Prof. Harus salah satu ini. SBY atau AHY? AHY. SBY. Wah, sip. Saldi atau Refli? Saldi. Saldi. Nanti kalau ada sengketa pemilu di MK kan ingatlah dia. Good choice. Bukan kenapa-kenapa, karena potensi kita pilgub di MK, jadi kita sebut Saldi lah. Uceng atau Hasrul Khalili? Uceng. Nanti kalau dia jadi ahlinya bisa kita tawar lah di sidang MK. UGM atau Melbourne? Murah ini. Melbourne. Wah. Melbourne itu the most livable city in the world. Bukan, the most, ya. Kota ternyaman di dunia. Jadi Melbourne itu, Jogja tuh enak dan banyak kenangan. Tapi Melbourne ini, aduh, kalau dari segi kenyamanan lebih nyaman daripada Jogja. Sanggup nggak mengubah Kalsel menjadi seperti Melbourne? Butuh berapa demi itu? Ya, kalau satu periode nggak cukup, jadi harus 2 kali. Sudah kampanye 2 periode, gawat. Udah kampanye 2 periode kita. Anies Baswedan atau Refli Harun? Anies Baswedan. Nanti kalau dia jadi presiden biar kita diingat-ingat lah. Kalau Bang Refli berat dia jadi presiden. Wasingatu Zakia atau Ilian Dita? Jaki dong, Jaki. Waduh. Iya. Mbak Ilin nangis nih, nggak dipilih. Tega nih seni. Wah, itu banyak romantikanya kalau sama Jaki. Jadi ini pilihannya sangat jelas lah. SBY atau Jokowi? SBY. Kenapa tidak Pak Presiden? Kan bisa. Mungkin karena saya 6 tahun sama Pak SBY ya. Tentu punya hubungan lebih personal lah. Dengan segala hormat kepada Pak Jokowi ya, namanya juga lebih dekat kan. Ya. Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Prabowo. Saya butuh Gerindra ini untuk maju. Nggak ada yang berat ini. Haji Denny terjawab. Nggak ada pilihan yang berat bagi saya. Jawabannya ringan aja. Menarik. Bang, untuk sebelum ke pesan untuk Indonesia, saya ingin Abang memberikan pesan-pesan politik. Mungkin tidak hanya untuk Kalimantan Selatan, boleh juga untuk Indonesia. Silakan Bang, 1 menit pesan-pesan politik Haji Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Politik tentu dalam situasi itu bahasannya ya sedang sakit yang perlu kerja keras untuk disembuhkan. Dan kita tidak boleh putus harapan. Kita tetap harus berikhtiar untuk menyehatkan. Dan itu artinya semua yang ingin Indonesia lebih baik. Saya pernah punya satu kalimat setiap akhir tulisan saya, yang bukan artikel resmi, tapi
tulisan-tulisan lepas itu keep on fighting for the better Indonesia. Teruslah berjuang bagi Indonesia yang lebih baik. Politik kita dilemahkan oleh praktek-praktek korupsi. Politik kita dibajak oleh berbagai praktek-praktek curang. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk berjuang. Itu artinya lagi teman-teman yang punya cita-cita, yang punya harapan Indonesia itu harus menjadi lebih baik, harus ikut dalam perjuangan ini. Dan itu artinya ikut berpolitik dengan peran masing-masing. Sebagai akademisi, berpolitiklah memberikan sikap-sikap kritis. Sebagai LSM, berpolitiklah dengan terus menyampaikan kritik yang konstruktif. Sebagai mahasiswa, berpolitiklah dengan cara-cara genuine, asli mahasiswa. Sebagai media, wartawan, berpolitiklah dengan cara-cara menyumbangkan berita yang mencerdaskan, acara-acara televisi yang juga tidak semata-mata mengejar show, rating, tapi juga punya nilai-nilai edukasi. Hanya dengan perjuangan yang tidak kehilangan harapan itulah kita mungkin bisa merawat harapan Indonesia bisa lebih baik. Hanya dengan perjuangan tidak pernah berhenti dari orang-orang baik, semua yang ingin Indonesia lebih punya harapan sebagai dan saya rasa catatan yang lebih membahagiakan, lebih memberi nilai ibadah pada saat kita hidup di dunia dan juga punya nilai di akhirat. Kira-kira begitu, udah Ferry dari saya. Politik Haji Denny, mudah-mudahan berhasil. Ini setengah menit, Bang. Pesan politik untuk anak muda Indonesia. Bukan pesan politik, pesan untuk anak muda Indonesia. Karena anak muda Indonesia nggak milih semua Haji Denny karena nggak punya hak pilih, Kak. Jadi ini pesan umum untuk anak muda Indonesia. Teman-teman muda, tantangan teman-teman, rekan-rekan pasti berbeda dengan kami. Saya khawatir tantangan ke depan itu lebih berat. Dunia lebih gersang, kekayaan alamnya sudah banyak dikuras, iklim sudah lebih panas, air sudah lebih sulit dicari, moralitas barangkali lebih kering. Dan kita kemudian terjebak pada silaturahim tanpa hati lewat teknologi. Dan bagaimana kita kembali menjadi manusia yang punya hati, tentu dengan menguatkan nilai-nilai agama di satu sisi, pendidikan di sisi yang lain, dan terus menjadi manusia yang merdeka tanpa tunduk pada materi. Keren. Nah, ini pesan terakhir ini jauh lebih cocok jadi presiden Indonesia daripada gubernur Kalimantan Selatan. Terima kasih Prof. Denny, Haji Denny, bakal calon gubernur Kalimantan Selatan. Atas diskusinya yang mencerahkan, banyak kenangan juga tadi tersampaikan, membuat kita semua ingat masa lalu. Teruslah berjuang, semoga harapan-harapannya tentang Kalimantan Selatan dan Indonesia betul-betul bisa terwujud, dan semua akan jadi jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.